الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ibn Jarir Al-Tabari, semoga Allah merahmatinya, berkata, saya berada di Mekah selama musim haji dan melihat seorang lelaki dari Khurasan yang berteriak, wahai jemaah haji, wahai penduduk Mekah baik yang berada di sini maupun yang datang dari luar. Saya kehilangan sebuah tas yang berisi 1000 dinar. Barang siapa yang mengembalikannya kepadaku, semoga Allah memberinya kebaikan dan membebaskannya dari api neraka, dan baginya pahala dan ganjaran di hari perhitungan. Kemudian seorang lelaki tua dari penduduk Mekah mendekatinya dan berkata kepadanya, hai orang dari Khurasan, negeri kami dalam keadaan sulit, hari-hari haji terbatas, musimnya singkat, pintu-pintu penghasilan tertutup. Mungkin saja uang yang Anda cari itu sudah berada di tangan seorang mukmin yang miskin yang sudah lanjut usia, dan orang itu mengharapkan bantuan dari Anda. Jika orang tua itu mengembalikan uangmu, berilah sedikit uang halal sebagai imbalan. Orang dari Khurasan berkata, berapa jumlah yang diinginkannya? Orang tua itu berkata, dia ingin 10%, 100 dinar, dari 1000 dinar. Orang dari Khurasan tidak setuju dan berkata, aku tidak bisa memenuhi permintaannya itu. Aku mempercayakan urusan ini kepada Allah. Aku akan mengadu kepadanya. Dia mencukupi kami dan dia adalah pelindung terbaik bagi kami. Kemudian Ibn Jarir Al-Tabari berkata, aku pikir orang tua itu mungkin orang miskin dan memiliki keinginan untuk mendapatkan sebagian kecil dari uang tersebut. Aku mengikutinya sampai dia kembali ke rumahnya. Benar saja, aku mendengar dia memanggil istrinya, Lababah. Istrinya menjawab, aku di sini, Aba Gais. Dia berkata, aku menemukan pemilik dinar memanggilku, tetapi dia tidak ingin memberiku sepeser pun. Aku berkata padanya, aku meminta 10% dari jumlah uangnya itu, namun ia menolak dan mempercayakan urusannya kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan, Lababah? Istrinya berkata, wahai suami, kita telah menderita kemiskinan selama 50 tahun, kita memiliki 4 anak perempuan, 2 saudara perempuan. Tanggunganmu bukan hanya mereka, tetapi juga aku, ibuku, dan engkau adalah yang ke-9. Kita tidak memiliki domba atau tempat merumput. Ambillah semua uang itu, berilah kami makanan dengan uang itu, kami telah lama hidup kelaparan dan serba kekurangan. Nanti setelah itu, mungkin Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dirimu sebagai orang kaya. Berikanlah uang itu kepada mereka setelah engkau memberi makan anak-anakmu, atau biarkanlah Allah menyelesaikan hutangmu. Lalu lelaki tua itu berkata kepada istrinya, Lababah, apakah engkau rela aku makan harta haram setelah mencapai usia tua seperti ini, dan aku membakar perutku dengan api neraka setelah bersabar dengan kemiskinanku? Apakah engkau membiarkan diriku memicu amarah Tuhan yang Maha Perkasa? Aku sudah dekat dengan kuburku. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Ibn Jarir Al-Tabari berkata, aku meninggalkan rumah orang tua miskin itu dengan perasaan kagum terhadap sikapnya yang menolak untuk makan harta yang bukan haknya kendati istrinya memprovokasi untuk melakukannya. Keesokan harinya, di tempat yang sama aku kembali mendengar orang Khurasan yang kehilangan uang 1000 dinar itu berteriak, mengumumkan bahwa hartanya hilang, seperti yang ia lakukan kemarin. Orang tua, juga yang kemarin, kembali menghampirinya dan berkata, orang Khurasan, kemarin aku sudah katakan, dan aku telah memberimu nasihat. Demi Allah, negeri kami sangat kurang subur, hari-hari haji terbatas. Bermurah hatilah kepada orang yang telah menemukan uangmu itu. Berilah dia sebagian kecil saja agar ia tidak melanggar ajaran agama. Kemarin aku telah mengatakan agar engkau memberi orang yang telah menemukan uangmu itu sebanyak 100 dinar. Mungkin jumlah itu terlalu besar bagimu. Bagaimana kalau orang yang telah menemukan uangmu itu diberi 10 dinar saja? Orang Khurasan itu tetap pada pendiriannya. Hatinya tidak tergerak untuk mengeluarkan uang sepeser pun sebagai hadiah bagi orang yang telah menemukan hartanya itu. Pada hari berikutnya, orang Khurasan itu kembali mengumumkan tentang hartanya yang hilang. Lagi-lagi yang datang menghampirinya adalah lelaki tua yang sebelumnya. Orang Khurasan, kemarin lusa aku telah mengatakan kepadamu agar orang yang telah menemukan uangmu itu diberi imbalan 100 dinar dan engkau menolak. Kemarin aku minta engkau memberinya 10 dinar saja, juga tetap menolak. Bagaimana jika imbalannya itu diturunkan menjadi 1 dinar saja? Mungkin dengan uang yang tidak seberapa itu ia bisa membeli bahan makanan sehari-harinya dan seekor kambing yang dapat diperah susunya.
Dengan demikian orang itu bisa memberi makan minum anggota keluarganya yang selama ini sering kelaparan. Jika uangmu yang berjumlah 1.000 dinar itu ditemukan oleh orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, apakah engkau merasa keberatan untuk memberinya 10 dinar saja alih-alih 100 dinar? Dengan uang itu engkau akan menolongnya menjaga dirinya dan keluarganya untuk tidak meminta-minta, tetap menjaga kehormatan diri dan keluarganya dan tetap berpegang teguh pada amanah. Orang Khurasan itu berkata, aku tidak akan melakukannya. Aku serahkan urusan ini kepada Allah. Aku akan mengadukannya kelak ketika aku bertemu dengannya. Dia cukup bagi kami karena dia penolong terbaik. Mendengar ucapan orang Khurasan itu, orang tua yang menemukan uangnya merasa sudah kehilangan kesabaran, seketika itu juga menarik lengan orang Khurasan itu dan membawanya ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, orang tua itu langsung menuju satu tempat. Ia menggali tanah dan mengeluarkan kantong berisi uang sebanyak 1.000 dinar. Ini uangmu. Ambillah, biar aku bisa tidur nyenyak. Terus terang saja, sejak aku menemukan uangmu itu, hatiku gelisah dan bingung, apa yang harus aku lakukan, terlebih ketika istriku berulang kali mengingatkan kondisi keluarga ini yang sudah 50 tahun hidup menderita. Semoga Allah memaafkanku atas perbuatan bodoh ini. Masalah rezeki, aku yakin Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Orang Khurasan itu pun langsung mengambil uangnya. Ketika ia hendak keluar, begitu sampai di pintu, ia kembali dan berkata kepada orang tua itu, ayahku, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, telah meninggal dunia. Beliau meninggalkan uang untukku sebanyak 3.000 dinar. Beliau berpesan agar aku memisahkan sepertiganya untuk diberikan kepada orang yang paling berhak menerimanya. Uang itu aku ikat dalam kantong ini untuk aku berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Demi Allah, sejak aku meninggalkan negeriku, Khurasan, sampai menginjakkan kaki di kota suci ini, aku belum menemukan orang yang lebih berhak menerima sepertiga uang peninggalan ayahku itu selain engkau. Ambillah uang ini, semoga Allah memberkatinya. Semoga Allah memberikan pahala atas keteguhanmu berpegang pada amanah dan ketabahanmu dalam kemiskinan yang sangat lama. Setelah menyerahkan uang sebanyak 1.000 dinar kepada orang tua itu, orang Khurasan itu pun berpamitan. Seketika itu juga orang tua itu langsung bersujud, menangis terseduh-seduh seraya berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang tua pemilik uang ini di alam kuburnya. Semoga Allah juga melimpahkan berkah kepada anaknya yang telah menunaikan pesan ayahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة